Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Egi Gunawan. Nah, jadi di video kali ini saya mau nyari-nyari kesalahan orang lain di jalan ya. Gak. Nah, jadi di video kali ini saya mau ngojek ya. Jadi sekarang saya lagi nganterin anak tetangga ke sekolah ya. Hitung-hitung ngojek lumayan buat jajan dan juga buat bensin. Sempet juga saya minta pendapat sama yang pernah dibonceng motor ini dan juga yang pernah nyobain motor ini. Nah, responnya itu bermacam-macam ya. Ada yang bilang motornya nyaman, shock breakernya empuk, dan juga suara knalpotnya itu adem katanya. Malahan ada yang bilang suara knalpotnya kadang gak kedengeran. Nah, sempat juga ada teman saya ya yang nyobain motor saya, katanya motornya enak. Apalagi kalau bonceng berdua itu, jujur sih kalau ini motor ini kalau bonceng berdua terus ngelewatin polisi tidur itu justru gak kerasa gitu. Beda lagi kalau sendiri mah biasanya kerasa kalau ngelewatin polisi tidur gitu. Dan juga enakan berdua gitu kalau jalannya jelek mah pakai si crossover ini mah. Dan juga ada yang bilang cenah itu ban cenah gak ngilu apa cenah kalau lagi medeng atau kalau lagi berbelok tajam gitu. Nah, yang saya rasain itu stabil aja sih, karena kan bannya ini dual purpose ya, jadi katanya ngilu gitu kalau lagi medeng. Jujur yang saya rasain ini seperti pakai ban biasa-biasa aja ya, saya pede berbelok gitu. Nah, justru tanggapan teman saya itu katanya ngilu gitu karena bannya semi kotak atau dual purpose. Jujur yang saya rasain ini dipakai di jalan ataupun di jalan yang kurang bagus ataupun jalan tanah liat ini enak-enak aja ya. Malahan saya suka dengan ban ini karena bisa dipakai di jalan jelek ataupun jalan aspal. Nah, dan motor ini dimensinya itu lebih besar dari motor Beat ya, kalau dilihat dari langsung gitu. Jadi besarnya itu besar memanjang gitu, bukan ke samping gitu. Nah, terus dan motor ini sangat-sangat langka ya di jalan, terutama di kota saya. Mungkin kalau ini kan saya ikut grup Suzuki Next. Nah, yang saya tahu itu cuma 3 orang gitu yang punya di Tasik. Teman saya yang di Purbaratu sama yang di Rancabango gitu, cuma ada 3 gitu di kota Tasik, termasuk saya gini. Jadi cuma ada 3 aja, dan saya merasa pede gitu karena beda banget gitu sama di jalan. Nah, terus yang belum tahu, ini karakternya, tipe mesinnya Suzuki itu tipe top speed ya, jadi bukan tipe akselerasi. Karena ini awalannya lemot ya, sama ditanyakan. Nah, kalau ditanyakan itu naik sih naik ya, cuma si mesinnya itu ngegerung gitu, ngeden, cuma naik mah naik gitu. Cuma kalau di lempengan atau jalanan datar itu saya jamin ngacir.
top speednya itu bakal cepat ngisi, cepat naik gitu kalau di jalanan lurus mah atau jalanan datar. Nah, dan juga ini kebetulan saya lagi di jalan petir ya, sisi UPI, sisi kuliahan UPI Tasikmalaya, deket jalan Dadaha. Kebetulan jalan petir ini jalannya jelek ya. Nah, justru di jalan jelek ini saya pede gitu karena bannya itu dual purpose kan. Ini bisa aja sih ya ditarik gitu, cuma saya lagi bonceng, lagi nganterin anak tetangga ke sekolah. Nah, dan juga saya kemarin habis ngeganti spion ya, spion variasi, karena yang original itu menurut saya kegedean gitu, walaupun enak dipandang gitu, enak dipandang, cuma kalau lagi di jalan sempit atau pas masukin motor ke rumah itu suka ngegeduk gitu karena kepanjangan. Makanya saya beli spion variasi ini, yang saya kira ini buat harian mah enak aja ya. Kalau buat harian mah enak spion variasi, karena yang original itu menurut saya kegedean gitu. Makanya saya beli spion variasi buat harian. Nah, jadi di jalan petir ini kalau pagi-pagi itu macet ya, karena banyak orang tua yang nganterin anak ke sekolah. Nah, jadi kemarin teh saya sempat ke bengkel resmi Indosarana Tasik di Jalan RM Marta Dinata, Kota Tasikmalaya ya, buat ganti oli. Sempet juga sharing-sharing sama mekaniknya. Nah, katanya si mekaniknya itu, saya kan ganti oli hampir sebulan sekali ya. Jadi saya mah sebelum mendekati oil change itu saya sudah ganti oli gitu. Padahal mah itu bisa dipakai lagi sampai 1000 km lagi gitu. Jadi misal gini, 3000, jadi di setting oil change-nya 3000-an ya. Nah, kalau udah 2000 oil change nyala, nah itu bisa dipakai lagi sampai 3000 km gitu. Nah, baru udah 3000 km baru ganti oli gitu. Nah, jadi kata siaannya jangan terlalu ogoan lah gitu. Jangan terlalu ogoan kata siaan. Masa sih Sinaga percaya sama kualitas Suzuki cina. Kata siaannya. Nah, lalu saya jawab aja, biar jongjon biar selengse, biar jongjon kan cete mau dibawa jauh-jauh, cete mau munggahan. Jadi ganti oli meh jongjon cek saya teh. Oke, jadi saya udah sampai di sekolahannya ya, dan ini macet banget. Nah, jadi kalau lurus itu bisa ke alun-alun Kota Tasik ya. Cuma ada polisi gitu. Takut ada polisi. Karena saya belum punya SIM, belum bikin SIM. Oke, jadi udah saya anterin ya. Dan putar balik aja lah. Takut ada polisi gitu di alun-alun, karena saya belum bikin SIM gitu. Nah, jadi kalau lurus itu bisa ke itu ya, bisa ke Simpang 5 sama bisa ke alun-alun Kota Tasikmalaya.
Oke, dan juga saya mau update juga ya. Ini motor saya pemakaian 5 bulan lebih ya, lebih sedikit. Belum ada masalah sama sekali. Paling berdecit doang di area CVT ya. Kata si mekanik bengkelnya, si Achandra, mekanik Suzuki, itu paling cuma kotor kata si Anya teh. Harus dibersihkan. Nah, pembersihannya kata si Achandra mekanik Suzuki itu kalau udah 8.000 km, dan ini saya kilometer baru 5.700-an ya. Jadi masih agak jauh gitu. Cuma agak mengganggu aja gitu. Kalau pagi-pagi ngemanasin motor itu suka berdecit gitu. Cuma kalau udah panas mah gak ada tuh suara-suara berdecit kalau udah panas. Cuma kalau motornya dingin lagi itu suka ada suara berdecit gitu. Cuma gak dibarengin gerdeg. Kalau motor Vario mah berdecit sama gerdeg gitu. Itu mah udah ciri khas ya. Tapi jujur saya dulu pakai motor Beat Karbu gak ngerasain sama sekali gerdeg sama berdecit gitu dulu. Pas saya sebelum pakai motor Suzuki Next Crossover ini, saya pakai motor Beat Karbu 2010 ya. Dan itu udah 8 tahun lebih, 8 tahun lebih lah. Itu masih bandel ya motornya. Nah, kenapa saya gak ambil Honda lagi? Itu dikarenakan rangka esap ya. Ngeri ah. Itu alasan saya kenapa pilih Suzuki Next Crossover ini ya. Karena jujur keluarga saya sebenarnya garis keras Honda ya. Malahan bapak saya sama mama saya itu heran gitu, kenapa cina ambil dari Suzuki cina gitu. Padahal kan mereka gak tahu gitu kalau motor-motor Honda sekarang itu kualitasnya menurun gitu. Makanya saya ambil motor ini. Oh ya, yang punya pelek address belakang bisa di info saya ya, bisa di chat sama saya karena ada yang butuh, yaitu mekanik Suzuki Indo Saran Tasik. Katanya butuh pelek Suzuki address, mau dibeli sama dia gitu. Nah, untuk pelek address lumayan mahal ya. Saya cek di Shopee itu harganya sekitar 800 ribuan. Aduh, itu lumayan ya harganya. Makanya si Acanda milih beli second gitu. Nah, sekarang saya lagi berada di Jalan Garawangi ya, dekat Taman Dadaha, Jalan Garawangi. Nah, jadi ini saya sekarang menuju Jalan HZ ya, Kiai Haji Zainal Mustofa. Dan video ini saya ambil 5 hari sebelum puasa ya. Oke, mungkin segitu aja. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah informasi ya. Jangan lupa subscribe agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Dan jangan lupa like-nya juga agar saya lebih baik bikin videonya lagi. Dan bila ada kritik dan saran atau pengalaman, boleh banget share di kolom komentar. Kita sharing-sharing lagi seperti biasa. Saya Egy Gunawan mengucapkan selamat berpuasa. Waduh, itu angkot main terobos saja. Aduh. Nah, jadi ini sekarang saya lagi di perempatan Padayungan ya.
Pasar Padayungan. Nah, kalau belok ke kiri itu balik lagi ke Universitas Siliwangi. Oke, udah jam 7.08 ya. Sekarang waktunya saya kerja. Mungkin segitu aja ya. Saya Egy Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.